Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, kita balik lagi ke Superwoman. Nah, yang pasti udah lama penelitian menunjukkan yang namanya bandar itu pasti selalu untung. Dan kita para pelaku pasti selalu buntung. Ini pertanyaannya, kenapa sih kemudian kita selalu merelakan diri kita untuk terjebak pada bujuk rayu dan terperdaya untuk memenuhi kekayaan orang-orang yang kemudian mengambil keuntungan gede banget dalam hal ini. Makanya memang salah satu yang paling penting adalah campaign bahwa judi itu sama kayak kita campaign bahwa hey, sitting is killing gitu ya, bahwa kalau kebanyakan duduk itu bisa membunuh. Yang namanya ada ya? Ada sih, itu dari 2012. Itu panjang banget. Is killing. Itu juga harusnya ya. Sitting is healing, oke. Tapi jangan sambil main judi ya. Nah, kalau artinya memang bahwa yang namanya judi kelihatannya nikmat karena duduk santai scrolling-scrolling, tapi gak ada kekayaan yang diperoleh hanya dengan duduk-duduk santai dan cuma scrolling. Jadi please stop untuk lakukan judi. Harus kerja keras gitu ya. Pasti dong. Ini kan kalau Tapi kita ngomong-ngomong, mesti tanya hotline atau apa center atau fasilitas untuk membantu mereka kecanduan judi sudah ada belum? Karena kalau sudah kecanduan, itu biasanya sulit mengatasi sendiri kalau nggak dibantu dari luar. Dan memang sayangnya orang yang kecanduan itu OTG, Mbak, orang tanpa gejala dan mereka nggak sadar kalau mereka udah kecanduan. Itu salah satu problem. Makanya tapi kan orang tua, keluarga kan bisa mendeteksi itu biasanya. Dan kemudian bisa mengatur atau bisa mengarahkan ke online-online atau hotline-hotline semacam ini. Kalau nggak ada support sistemnya dan harus sendiri ya biasanya akan susah juga. Apalagi begitu serangannya begitu masif ya. 500 triliun itu sama dengan uang yang dipakai pemerintah untuk subsidi BBM. Nah, tapi kan it's lumayan memprihatinkan kalau misalkan dari undang-undang yang ada bahwa pemainnya itu udah langsung pidana gitu ya. Padahal kan mungkin kita bisa melihat juga banyak Di penjara dari nanti mereka, main judi online lagi. banyak dari mereka yang lebih aman. Mungkin ya korban Ada gitu. temen yang ngasih tahu ini caranya. Yes, kayak narkoba gitu loh. Jadi apakah Atau malah kita perlu jadi ada ini, center? malah jadi operator juga. Malah naik level. Jadi kalau narkoba itu ada istilahnya masuk kucing keluar macan. Kalau masuk penjara gitu. Jadi jangan premium. Jadi kan Jangan yang sampai kita seperti itu. butuhkan sebenarnya ini mulai apa ya, arm for reformasi dalam sistem hukum kita juga ya, untuk bahwa ada banyak alternatif way untuk kita bisa mereformasi seseorang. Ya. Jadi jangan sampai melihat hanya ya pokoknya efek jerahnya itu dengan memasukkan mereka ke dalam penjara gitu loh. Padahal untuk penjara itu ya adalah bandar-bandarnya, untuk pemainnya ini bagaimana untuk mereka menyadari itu salah dan mereka untuk bisa get over kecanduan itu kan tadi yang Mbak Ya, yang makanya mungkin bilang. kalau udah sampai pada titik kecanduan tertentu memang tidak cukup cuma dengan call center. Sekarang sebenarnya rumah-rumah panti jiwa itu sudah menerima. Bahkan dari penelitian saya sendiri dari tahun 2014-2015, kalau dulu yang banyak masuk ke sana adalah mantan pengguna narkoba, orang sering nggak tahu kenapa sih orang masuk rumah sakit jiwa. Oh, ini karena kutukan Tuhan, karena gila. Bukan, rata-rata pencandu narkoba. Tapi semenjak era 2016-2017 yang banyak itu karena kecanduan internet, salah satunya adalah Kecanduan judi, judi game dan sebagainya. Yes. Oke, ini menarik sekali. Itu dari sisi pemerintah membantu sosialisasi software-nya lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak mau cuman pakai cara itu aja, kita mau bandarnya juga ditangkap, mereka yang mengeruk keuntungan paling besar yang juga bertanggung jawab buat merusak anak bangsa ini. Gimana tuh Mas Rupi? Orang awam nih pasti kita taunya ada kata algoritma gitu. Tadi sempat kita omongin. Pasti ada dong Bang salah satu cara algoritma untuk pada saat itu muncul sebelum bisa diakses orang itu udah langsung alarm bunyi, udah langsung di take down gitu. Tadi kan dibilang ini salah satunya tadi ada akun-akun orang-orang di TikTok yang testimoni bahwa dia jadi korban setelah ini algoritmanya juga sama, bisa ditandemin tuh. Jadi begitu ada situs-situs yang disangka judi online dan lain sebagainya, sebelum masuk ke sana ini udah keluar dulu. Prevention itu penting sekali menurut saya, karena edukasi ke masyarakat supaya jangan masuk. Begitu masuk udah susah. Nah, ini harus mereka kan yang TikToker dan lain sebagainya tadi dikatakan followersnya kecil, harus dibantu. Harus dibantu, diamplifikasi, dinaikkan konten-konten semacam itu. Nah, yang bisa bantu siapa? Yang punya jaringan luas siapa? Ya pemerintah. Nah, ini harus diamplifikasi. Ya, kembali lagi ini duta anti judi online. Mestinya mereka punya pemikiran-pemikiran seperti ini yang simple, out of the box ini menurut saya. Nah, sekarang mereka cuma menunggu pelaporan satu, dan juga melakukan crawling yang tadi 27 jam tadi. Dua hal itu nggak ada yang efektif.
Dan itu nggak akan menyetop, nggak akan menghilangkan pastinya judi nggak akan online menyetop di karena Indonesia. sebenarnya kita Berbasis sayang laporan sama aja. mereka sama-sama tahu ditutup 1 akan tumbuh 100 dan berikutnya. Untung bukan Kalau nggak 1000. berpikir out of the box seperti ini, nggak akan putus ataupun memutuskan situs-situs online tadi, nggak akan. Sebenarnya bisa kan kita juga kerjasama dengan providers misalnya. Jadi pada saat ini nggak tahu nanya nih makanya nih Ya, 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 bukan ya. orang IT sekali lagi. Ya. Tapi bisa nggak sih kita misalnya kerjasama dengan Interpol, kita kerjasama dengan cybercrime, kita kerjasama dengan Kominfo. Pada saat istilahnya ada nih yang digunakan sebagai decoy gitu. Tapi itu hanya untuk menunjukkan kalau misalkan ada orang yang akses itu langsung keluar bahwa IP address Anda telah tercatat mengakses Jadi ada situs warningnya ini gitu kan, sehingga mereka mikir untuk lanjut gitu. Exactly. Bisa nggak sih tuh kayak gitu Bang? Sangat bisa mau solusi apapun, dan kerjasama antar instansi penegak hukum dunia yang ada Interpol di Indonesia kan Mabes Polri sudah ada NCB alias cabangnya Interpol, dan itu Right. udah biasa, dan kita sudah sering membantu penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku kasus lain menggunakan kerjasama dengan Interpol. Itu banyak kasus yang kita ungkap. Nah jadi apalagi untuk judi online. Tapi ada nggak pasti negara bisa. yang sudah menggunakan metode yang tadi disampaikan Kak Sarah bahwa setiap warga negaranya ketika mengakses konten negatif kemudian muncul peringatan? Itu hanya bisa dilakukan di Cina. Nah, artinya kan ada Di persoalan Indonesia tidak bisa karakter dilakukan. pilihan politik kita yang memang Betul. tidak Sebetulnya begini, otoritarian, ya kan? sebetulnya begini, kalau untuk konten-konten radikal, konten-konten ekstrim, itu kayak Google dan lain sebagainya, Itu ada jadi media caranya. provider, nggak, mereka sudah nggak tayangin lagi karena ada standar yang disepakati bersama bahwa hal-hal ini merusak. Kita harapkan poin diskusinya ini bisa menjadi masukan, kritik dan saran juga untuk Kominfo. Dan pemirsa, judi ini bohong besar kalau judi menjanjikan kemenangan dan kekayaan. Karena candu bermain judi sudah kita bahas tadi, termasuk judi online adalah awal bagi Anda menuju kemiskinan dan hidup dalam kesengsaraan. Dan yang pasti awas karena Anda bisa diproses hukum karena terlibat dalam permainan judi online ini. Baik, terima kasih banyak para panelis. Menarik sekali pembahasan kita. Dan saya Firman undur diri, terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Tambah panas di bagian akhir. Metro TV,